semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Kak Masta membawakan renungan hari ini, judulnya Lukisan Si Anak Hilang. Adik-adik, ini adalah sebuah gambar lukisan kembalinya si anak hilang, karya Rembrandt, dibuat tahun 1606. Tampak dalam gambar itu adegan si bapa memeluk si bungsu dan adegan reaksi si sulung. Rembrandt berimajinasi bahwa si sulung hadir pada saat bungsu bertelut di kaki si bapa. Si bapa sendiri terbungkuk dan kedua tangannya memegang pundak si bungsu yang sedang bertelut dan memeluk paha si bapa sambil mendekapkan mukanya ke perut si bapa. Di bagian kanan berdiri si sulung dengan perawakan tinggi besar. Dia menatap tangan si bapa yang sedang memegang bahu si bungsu. Di bagian tengah tampak beberapa orang, namun samar-samar. Mereka terkesan disamarkan oleh pelukis. Akibatnya bagian tengah itu merupakan kegelapan dan kekosongan. Sekarang Kak Masta coba sampaikan apa makna di balik gambar lukisan ini. Arti gambar si bungsu. Mengapa dia gundul? Mungkin ini gambaran status seseorang yang kehilangan martabat, sama seperti narapidana yang digundul kepalanya. Kepalanya tampak basah, seperti simbol kelahiran kembali. Dia mendekapkan wajahnya ke perut bapa. Mungkin ini lambang kerinduan untuk masuk kembali ke dalam rahim ibu dan menerima kehangatan kasih sayang. Gambar si bapa. Mengapa tangan kirinya besar dan kasar, sedangkan tangan kanannya kecil dan lembut? Mungkin si bapa adalah simbol interaksi unsur ayah dan ibu, maskulin dan feminim, gambaran di Alkitab tentang Allah. Arti gambar si sulung. Bibir yang dikatupkan rapat-rapat dan raut berpikir dalam-dalam mungkin menggambarkan konflik batin atau situasi pengambilan keputusan yang serba salah. Adik-adik, perumpamaan ini adalah tentang seorang ayah dengan dua putra. Pemicu lahirnya perumpamaan ini adalah kritik pemuka agama kepada Yesus yang dianggap terlalu lunak dan serba boleh kepada orang-orang yang berdosa. Mereka mengecam Yesus yang menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus membela diri, menceritakan perumpamaan ini untuk memperlihatkan sikap Allah yang mau menerima orang-orang buangan sebagaimana adanya. Tema cerita itu adalah tentang hubungan vertikal antara Allah dengan manusia. Implikasinya adalah hubungan horizontal antar umat manusia, baik dalam kelompok maupun secara individu. Dari ketiga gambar tersebut, bapa, si bungsu, si sulung, kira-kira dengan siapakah kita menyamakan diri? Sebenarnya kita tidak bisa menyamakan hanya dengan salah seorang dari antara mereka, tetapi dengan ketiga-tiganya. Sebab dalam diri kita terdapat jiwa si bungsu, jiwa si sulung, dan bapa. Bagaimanakah jiwa si bungsu? Secara fisik kita tidak pernah meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, papa, mama, teman, adik. Tetapi mungkin kita pernah menyakiti mereka, membuat mereka terluka, membuat adik menangis. Ada keinginan kita untuk meminta maaf, tetapi kita tidak melakukannya. Jiwa si sulung, sering kita merasa lebih benar, sehingga kita cenderung bersikap orang lain itu lebih rendah, tidak layak menerima yang menjadi haknya atau bagiannya. Jiwa si bapa, sekalipun kamu atau kita pernah disakiti oleh orang lain, perumpamaan ini merupakan panggilan kepada setiap orang untuk menjadi bapa yang mengampuni tanpa syarat, memulihkan hubungan dan kembali sehati dengan mereka. Adik-adik, lukisan Rembrandt ini menggambarkan sulitnya menjadi sehati. Si bungsu, si sulung maupun bapa berkorban perasaan untuk menjadi sehati. Sejak awal cerita hubungan ketiganya sudah rusak. Apakah mereka akhirnya bersehati? Yesus tidak memberikan akhir cerita ini. Mengapa? Sebab kisah ini adalah kisah hidup kita sendiri. Kita yang harus menentukan sendiri bagaimana maunya kita menyelesaikan kisah ini. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersehati dengan sesama kami, terutama juga dengan Engkau. Amin. Yesus memberkati. Shalom.